Hai semuanya, ketemu lagi di Republik Madiun Channel. Di video kali ini Eva akan menjelaskan secara detail cara menghadapi kakak ipar yang super cerewet. Dalam sebuah pernikahan, tentu yang paling dikeluhkan adalah hadirnya mertua dan kakak ipar. Tetapi di video kali ini Eva akan menjelaskan tentang kakak ipar ya. Kalau yang seputar mertua di video-video sebelumnya saya sudah mengupload ya, sudah menjelaskan di video kali ini. Jadi segmennya temanya sangat menarik sekali, yaitu mengupas seputar kakak ipar yang super cerewet. Mungkin yang belum pernah menikah, mungkin mereka akan asumsinya kan pasti mengarah ke situ. Aku nanti kakak iparku baik apa enggak ya, cerewet apa enggak ya. Tetapi kalau yang sudah menikah tentu udah paham betul ya, oh, kakak ipar saya itu begini, abang ipar saya itu begini. Kalau yang enggak punya skill, enggak punya pengalaman, tentu menghadapi kakak ipar itu sangat menakutkan banget karena kata-kata yang pedas. Ya kalau cuma pedas aja kadang-kadang sangat menyakitkan, bahkan bikin jantungan. Kalau yang mereka yang nggak punya wawasan, yang skillnya itu nggak ada, nggak punya penghasilan, ya seorang wanita pasti akan merasa takut, ada rasa was-was. Tetapi kalau yang punya skill, punya pengalaman, punya penghasilan, ada aktivitas selain menjadi ibu rumah tangga, itu pasti rasanya itu biasa-biasa aja. Apalagi bagi saya pribadi, ngapain juga saya takut dengan kakak ipar. Toh kita makan gak ikut dia, kita gak ngerecokin mereka, kita makan gak minta mereka, kita uang juga cari-cari sendiri. Ngapain kita takut dengan mereka? Toh makan juga sama-sama nasi, makan sama-sama nasi, sama-sama makan sayur. Kecuali kakak ipar kita itu makannya itu makan duri, makan besi, makan beling, atau mungkin makan pasir, baru kita takut. Toh sama-sama makannya, tinggal di bumi yang sama, kenapa harus takut? Tetapi kan banyak yang mengeluhkan ya. Di sini saya akan menjelaskan secara detail cara menghadapi kakak ipar yang super cerewet banget. Jadi yang harus Anda lakukan yang pertama adalah berusaha bersikap baik pada mereka, walaupun mereka itu sikapnya pada kita itu sangat tidak baik. Kita sebagai menantu, jadi kita sebagai mungkin adik ipar ya, tetap harus menghormati kakak ipar kita. Walaupun sikapnya mereka tuh jengkelin banget, nggak ngenakin banget, bikin kita benci banget, tetap kita berusaha bersikap baik pada kakak ipar kita. Dan yang kedua adalah menjaga sopan santun kita terhadap kakak ipar kita. Mungkin kakak ipar kita tuh memperlakukan kita tuh sangat tidak baik, atau mungkin nggak sopan juga ke kita, tetapi kita tetap harus menjaga sopan santun terhadap kakak ipar. Apapun perkataan mereka, kita andainya lagi berbicara dengan mereka, kita juga harus menunjukkan kesopanan kita kepada kakak ipar kita. Namanya kakak ipar jengkelin itu wajar, sah-sah aja, biarkan saja. Toh namanya kakak ipar yang baik itu 1001 ya. Ya ada yang baik, mungkin baiknya di depan saja, di belakang nyinyi nyonyo alias jelek-jelekin kita. Itu udah lumrah ya, sudah bukan hal yang baru lagi. Jadi wajar-wajar aja, tetapi kita harus menjaga sopan santun kita terhadap kakak ipar kita. Kalaupun kita sudah bersikap sopan, dianya masih perkataannya mungkin gak enak, ya biarin saja, itu mah urusan mereka gitu aja. Yang penting kita berusaha baik aja. Dan yang ketiga adalah jangan memotong pembicaraan kakak ipar kita. Mungkin saat lagi kumpul keluarga dengan mertua kita, kita lagi ngobrol, di situ ada mertua, ada kakak ipar, kita lagi ngobrol, kita ngobrolnya belum selesai, kakak ipar kita nerocos saja ngomong nyinyi nyonyo A sampai Z, kitanya nggak dikasih waktu untuk berbicara. Ya biarkan saja, nggak usah memotong pembicaraan kakak ipar kita. Karena kalau kita memotong pembicaraan, dia akan merasa nggak suka, alias dia akan beranggapan bahwa kita itu nggak menghargai dia, kurang menghormati dia. Jadi ya kitanya kalau dia lagi nerocos ngoceh-ngoceh A sampai Z, ngomong begono begini, ya kita dengarkan saja. Kalau mereka selesai ngomong, baru kitanya berbicara. Karena jarang sekali ya kakak ipar itu yang sikapnya itu care dengan kita ya, jarang banget. Ya mungkin yang care itu cuma beberapa persen aja. Hampir rata-rata itu kakak ipar itu
berseberangan dengan kita. Itu ya sah-sah aja ya, mereka namanya kakak ipar, kita dilahirkan dari rahim yang sama, dari keturunan yang sama, tentu sikap juga berbeda, karakter pun juga berbeda. Jadi kita mau menuntut mereka untuk memuji kita, menuntut mereka untuk menyanjung kita, itu impossible banget, nggak mungkin. Biarkan saja mengalir apa adanya. Jadi kalaupun dia lagi berbicara, nggak usah memotong pembicaraan mereka, biarkan saja. Mungkin dianya lagi ngomongnya, ih nggak enak banget, apa ngomongnya itu panjang lebar, ya udah gitu. Kalaupun kita nggak suka, iya kita dengarkan saja apa yang dia ucapkan. Jadi yang keempat, kalaupun kita tidak suka dengan kakak ipar kita, ya cukup diam aja, nggak usah komplain. Mungkin kita lagi di rumah mertua atau di situ ada kakak ipar, mungkin kitanya lagi punya anak kecil nggak bisa tidur, sedangkan kakak ipar itu nyalain televisi kenceng banget. Iya, kalau televisi, kalau dia nyalain CD lagi lagu-lagu campur sari ataupun lagu dangdut kenceng banget sehingga anak kita nggak bisa tidur, ya kita diam aja, nggak usah komplain, karena sekali kita komplain mereka akan membenci kita. Jadi walaupun mereka itu nyalainnya kenceng banget, nyalain CD atau televisi kenceng banget, ya udah kita diemin aja, nggak usah kita tegur. Kalaupun kita menegur itu dengan kata-kata yang agak lembut, yang sopan banget, itu pun masih bisa menyinggung kakak ipar. Iya, kalau cuma masalah anak, kadang kitanya itu bangunnya kesiangan, kakak iparnya tuh ngoceh-ngoceh, oh menantu bangunnya siang banget ya gini-gini. Ya udah, walaupun kita nggak suka, ya diem aja, mereka juga nggak ngerti, padahal mungkin malamnya kita itu jagain anak capek atau mungkin kerja shift malam sehingga pagi bangunnya kesiangan. Itu kan mereka nggak ngerti apa yang kita rasakan, nggak ngerti dengan kehidupan kita dengan pasangan kita. Ya udah, kita diemin aja, wajar-wajar aja kalau mereka nggak suka itu. Yang penting kita menjaga sopan santun kita dengan kakak ipar kita dan juga mertua kita. Jadi kalaupun kita nggak suka dengan sikap mereka, ya udah diemin aja, nggak usah ditegur, ibaratnya nggak usah, oh Kak, aku tuh nggak suka loh Mbak, Mbak itu ke saya tuh begini-begini. Ya udah, kita nggak usah menegur, biarkan saja, nggak usah komplain, udah mengalir aja apa adanya. Dan yang kelima adalah berikan surprise di hari spesial pada kakak ipar kita. Mungkin kakak ipar kita lagi ulang tahun, kita memberikan surprise kecil-kecilan, kita memberikan kue ulang tahun, memberikan hadiah yang dia inginkan, kita bisa memberikan hadiah pada mereka. Atau mungkin kakak ipar kita lagi merayakan hari pernikahan dia, hari ulang tahun pernikahannya dia, dia kan nggak pasti berikan sesuatu di hari spesialnya dia ya, di hari ulang tahun atau di hari pernikahannya dia, berikan sesuatu yang diinginkan dia, itu akan membuat hatinya luluh pada kita. Karena sekeras-kerasnya manusia, kalau kitanya tuh baik, kitanya sopan, kitanya rendah, dia akan luluh juga, apalagi hati seorang manusia sekelas kakak ipar. Karena mungkin kakak ipar membenci dengan kita itu dengan berbagai macam alasan. Mungkin gak suka dengan sikap kita, atau mungkin karena kita yang terlalu cantik, cantik kita tuh ngelebihin dia sehingga dia tidak suka dengan kita, atau mungkin faktor lain, suami kita atau adiknya dia itu kerjanya itu banyak duit sehingga kita yang menikmati dia merasa iri, nggak suka, ya itu akan membuat dia tidak suka dengan kita. Atau mungkin kehidupan kita itu lebih lebih dari mereka, lebih kaya dari mereka, lebih dari segala-galanya, sehingga membuat kakak ipar itu nggak suka dengan kita. Jadi dengan berbagai macam alasan kakak ipar itu nggak suka dengan kita. Dan yang terakhir adalah usahakan untuk tetap bersilaturahmi. Kalaupun dekat ya, sering mengunjungi, kasih berikan sesuatu pada dia, berikan makanan. Kalau berdekatan ya, kitanya lagi masak yang agak banyak, ya kita kasih, kakak ipar kita kasih. Tetapi kalau jauh, nggak terlalu jauh ya, seminggu sekali, 2 minggu sekali kita main ke rumah mereka, berikan, bawa makanan atau bawa sesuatu pada mereka, itu pasti akan merubah sikap kakak ipar kita pada kita. Ya semoga kita semua ya, punya kakak ipar itu pada baik-baik. Kalaupun nggak baik, ya udah diterima aja, nggak usah komplain, diamin aja,
Toh namanya manusia, kita juga nggak mungkin memaksa dia untuk menyukai kita. Untuk sahabat YouTube saya yang punya masalah seputar ranjang, masalah seputar seks, masalah seputar keluarga, masalah seputar kesehatan, atau masalah seputar obat herbal, Anda bisa bertanya dan tulis di kolom komentar. Di next video saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Atau Anda bisa menghubungi langsung lewat WhatsApp yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial Anda agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ingat, keindahan Anda sendiri yang menciptakannya. Berakhir bahagia atau sebaliknya. Sampai ketemu di video berikutnya dan jaga selalu pasangan Anda.